time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil riset import kami. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Stephen Kurniawan Sibrian. Saya Safila Maharani. Baiklah, riset report kami pada PT Citra Marga Nusapala Persada yang bergerak di sektor infrastruktur jalan tol berkantor di Jalan Yos Sudarso, Jakarta, dan kami mengambil tagline Don't speed, later in the chest of it, artinya jangan ngebut, nanti dikejar maut. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan kondisi makroekonominya yang dilihat dari ekonomi growth-nya. Di sini ekonomi growth-nya sebesar 4,95% yang merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Angka ini merepresentasikan kenaikan dalam produk domestik bruto atau PDB real yang mencerminkan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95% umumnya dianggap positif jika angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Maka ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang bisa disebabkan oleh konsumsi yang meningkat. Namun, jika rendah dari target nasional, misalnya jika pemerintah menetapkan target sebesar 5,5%, maka pertumbuhan ini bisa dianggap kurang optimal. Yang kedua ada headline inflation, di mana headline inflation-nya sebesar 1,55% pada Desember 2024 yang mencerminkan tingkat kenaikan harga umum barang dan jasa di pasar dalam periode tahunan yang diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Angka ini menunjukkan inflasi berada pada level moderat yang dapat mencerminkan stabilitas harga dan kondisi makroekonomi yang terkendali. Inflasi yang rendah seperti ini biasanya dipengaruhi oleh harga bahan pokok yang stabil, pengendalian inflasi inti, dan dukungan dari kebijakan moneter serta fiskal yang konsisten. Selain itu, inflasi rendah juga bisa mengindikasikan lemahnya tekanan permintaan domestik atau lambatnya pertumbuhan konsumsi masyarakat. Namun, headline inflation yang terlalu rendah juga dapat menjadi perhatian, terutama jika hal ini terjadi akibat lemahnya daya beli masyarakat atau penurunan aktivitas ekonomi. Dalam konteks makroekonomi, inflasi yang terlalu rendah beresiko mendorong deflasi yang dapat mempengaruhi pendapatan produsen dan investasi. Oleh karena itu, angka 1,55% dapat dianggap sehat jika mendekati target inflasi bank sentral, biasanya di kisaran 2-3% di banyak negara. Untuk menjaga keseimbangan, pemerintahan dan otoritas moneter perlu memastikan inflasi dapat terkendali sambil mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang proaktif, seperti menjaga kestabilitasan harga, energi, dan pangan serta mendorong daya beli masyarakat. Yang ketiga, dilihat dari trade surplus atau defisitnya, yaitu sebesar 34,4 miliar dolar Amerika Serikat pada Oktober 2024 yang mencerminkan neraca perdagangan negara yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor barang serta jasa. Jika angka ini merupakan surplus perdagangan, maka nilai ekspor lebih tinggi daripada impor, menunjukkan bahwa negara memiliki keunggulan dalam menghasilkan devisa dari perdagangan internasional. Surplus seperti ini biasanya dipandang positif karena meningkatkan cadangan devisa, memperkuat nilai mata uang, dan menunjukkan daya saing ekspor yang baik. Faktor-faktor seperti permintaan global yang tinggi terhadap komoditas unggulan, stabilitas harga ekspor, serta efisiensi logistik dan produksi domestik dapat berkontribusi pada pencapaian surplus perdagangan.
Sebaliknya, jika angka tersebut mencerminkan defisit perdagangan, maka impor lebih tinggi dibandingkan ekspor yang bisa menjadi tanda ketergantungan pada produk luar negeri atau kurangnya daya saing ekspor. Defisit yang besar dapat melemahkan cadangan devisa dan memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang domestik. Meskipun dalam beberapa kasus, defisit juga bisa menandakan investasi yang tinggi dalam bentuk impor barang, modal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Dalam kedua kondisi tersebut, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan perdagangan dengan mendorong ekspor bernilai tambah, memperluas pasar internasional, serta mengurangi ketergantungan pada impor barang konsumsi melalui pungutan industri dalam negeri. Yang keempat, dilihat dari currency exchange-nya yang sebesar 1,93% dengan kurs 15,875 US dollar, mencerminkan dinamika fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pergerakan ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi seperti kondisi perdagangan internasional, arus investasi, kebijakan moneter bank sentral, dan sentimen global terhadap risiko. Jika rupiah melemah atau depresiasi, dapat meningkatkan biaya impor dan potensi mendorong inflasi, terutama untuk barang-barang yang bergantung pada bahan baku impor. Namun, depresiasi juga dapat meningkatkan daya saing ekspor karena produk domestik menjadi lebih murah di pasar internasional. Sebaliknya, jika rupiah menguat atau apresiasi, impor menjadi lebih murah tetapi dapat menurunkan daya saing produk ekspor. Dalam konteks ini, stabilitas nilai tukar menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara perdagangan investasi dan daya beli masyarakat, sehingga membutuhkan pengelolaan kebijakan yang hati-hati dari bank sentral dan pemerintah. Yang kelima, yaitu current account deficit sebesar 0,6% dari PDB pada kuartal 3 tahun 2024 yang mencerminkan bahwa nilai impor barang, jasa, pendapatan, dan transfer keluar lebih besar daripada nilai ekspor dan penerimaan serupa. Angka ini menunjukkan defisit yang relatif kecil yang dapat dianggap sehat dalam konteks pertumbuhan ekonomi jika sebagian besar defisit berasal dari impor barang, modal untuk mendukung investasi produktif. Namun, defisit transaksi berjalan yang terus-menerus juga dapat menunjukkan ketergantungan pada modal asing untuk menutupi kebutuhan ekonomi domestik yang berpotensi memberikan tekanan pada stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa. Dalam jangka panjang, pentingnya bagi pemerintah untuk mengelola defisit ini dengan meningkatkan daya saing ekspor, diversifikasi produk ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada impor sehingga defisit transaksi berjalan tetap terkendali tanpa penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, ada forex reserve sebesar 5,9 miliar US dollar pada triwulan 3 tahun 2024, mencerminkan jumlah aset dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral, yang berfungsi sebagai penyangga stabilitas ekonomi makro dan moneter. Cadangan ini digunakan untuk membiayai kebutuhan impor, membayar utang luar negeri, dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik, terutama di tengah gejolak ekonomi global. Jumlah cadangan devisa yang relatif cukup memberikan perlindungan terhadap tekanan eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar atau aliran modal keluar. Namun, jika cadangan devisa dianggap rendah dibandingkan kebutuhan impor atau pembayaran utang jangka pendek, hal ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, menjaga tingkat cadangan devisa yang memadai menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor internasional. Yang terakhir, dilihat dari BI rate-nya yang sebesar 6,00% pada tahun 2024 yang mencerminkan tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen utama kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
tingkat suku bunga ini mempengaruhi biaya pinjaman bagi sektor perbankan, dunia usaha, dan masyarakat, serta menentukan daya tarik aset keuangan domestik bagi investor asing. BI rate yang berada di level ini menunjukkan kebijakan moneter yang cenderung ketat atau tight monetary policy untuk mengendalikan tekanan inflasi atau menjaga stabilitas nilai tukar di tengah dinamika ekonomi global. Sementara itu, dampaknya terhadap perekonomian dapat berupa peningkatan biaya kredit yang berpotensi menekan konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, tingkat suku bunga harus dijaga agar tetap seimbang, memastikan stabilitas ekonomi makro, tetap mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai domestic economic indikatornya. Yang pertama, hubungan antara sektor manufaktur dengan jalan tol, di mana pembangunan jalan tol memiliki hubungan erat dengan sektor manufaktur, karena infrastruktur transportasi yang andal menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung efisiensi dan produktivitas industri manufaktur. Jalan tol memberikan akses transportasi yang lebih cepat dan efisien untuk pengangkutan bahan baku ke pabrik serta distribusi produk jadi ke pasar domestik maupun internasional. Jadi, dengan adanya jalan tol, biaya logistik yang biasanya menjadi salah satu komponen terbesar dalam operasional manufaktur dapat ditekan sehingga meningkatkan daya saing produksi manufaktur di pasar. Selain itu, jalan tol membuka konektivitas antara kawasan industri dan pelabuhan atau pusat distribusi utama. Banyak kawasan manufaktur yang sengaja dibangun di dekat jalan tol untuk memanfaatkan aksesibilitas yang lebih baik, terutama untuk pengiriman dalam jumlah besar dan jarak jauh. Contohnya, perusahaan manufaktur di sektor otomotif atau elektronik sangat mengandalkan kelancaran logistik untuk memenuhi permintaan tepat waktu. Serta kehadiran jalan tol memastikan rantai pasok berjalan lancar sehingga produk tidak terganggu akibat keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang jadi. Sehingga dari perspektif investasi, pembangunan jalan tol juga meningkatkan daya tarik wilayah tertentu bagi investor manufaktur. Akses yang baik melalui jalan tol menjadi salah satu pertimbangan utama perusahaan dalam memilih lokasi pabrik, karena infrastruktur yang memadai membantu menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi logistik. Sehingga hal ini dapat dilihat pada kawasan-kawasan industri strategis yang berkembang pesat setelah terhubung oleh jaringan jalan tol. Dengan kata lain, jalan tol berfungsi sebagai katalis pertumbuhan sektor manufaktur baik dalam menarik investasi baru maupun memperluas kapasitas produksi yang ada. Namun, hubungan antara sektor manufaktur dan jalan tol juga memiliki tantangan, terutama dalam hal keberlanjutan. Peningkatan aktivitas manufaktur, baik kemudahan akses jalan tol sering sekali berdampak pada peningkatan emisi karbon dari transportasi barang atau aktivitas industri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan pembangunan jalan tol dan pengembangan manufaktur berlangsung dengan pendekatan yang berkelanjutan, misalnya melalui adopsi teknologi ramah lingkungan dalam transportasi logistik dan operasional pabrik. Jadi, secara keseluruhan, hubungan antara sektor manufaktur dan jalan tol bersifat saling mendukung. Jalan tol meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi manufaktur, sementara pertumbuhan sektor manufaktur menciptakan kebutuhan untuk infrastruktur transportasi yang lebih baik. Jadi, dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang berkelanjutan, hubungan ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, mendorong pertumbuhan industri, dan meningkatkan daya saing produk manufaktur domestik di pasar global. Selanjutnya, ada hubungan antara data penjualan mobil dengan pertumbuhan jalan tol, di mana data penjualan mobil memiliki hubungan langsung dengan pembangunan jalan tol karena keduanya mencerminkan tingkat mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur transportasi. Peningkatan penjualan mobil seringkali didorong oleh kemudahan akses transportasi yang lebih baik seperti kehadiran jalan tol.
Jalan tol memberikan kenyamanan, efisiensi waktu bagi pengemudi, yang pada gilirannya mendorong lebih banyak orang untuk membeli kendaraan pribadi, dengan akses yang lebih cepat ke berbagai daerah melalui jaringan jalan tol. Mobil pribadi menjadi solusi mobilitas yang menarik, terutama di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Misalnya, ketika jalan tol membuka akses baru ke kawasan industri atau perumahan, permintaan terhadap mobil pribadi meningkat karena penduduk dan pekerja membutuhkan kendaraan untuk beraktivitas sehari-hari. Di sisi lain, data penjualan mobil juga menjadi indikator penting untuk memproyeksikan kebutuhan jalan tol di masa depan. Peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya menciptakan tekanan pada infrastruktur transportasi yang ada. Oleh karena itu, pemerintah dan pengembangan infrastruktur seringkali menggunakan data penjualan mobil untuk merencanakan pembangunan atau perluasan jalan tol guna mengurangi kemacetan dan memastikan arus lalu lintas tetap lancar. Jadi, semakin tinggi tingkat penjualan mobil, semakin besar kebutuhan akan jaringan jalan tol yang memadai untuk mendukung mobilitas kendaraan tersebut. Namun, hubungan ini tidak selalu linear. Penjualan mobil yang tinggi tanpa diimbangi dengan pembangunan jalan tol yang memadai dapat menyebabkan kemacetan yang parah, terutama di kawasan perkotaan. Sebaliknya, pembangunan jalan tol yang agresif tanpa pertumbuhan kendaraan bermotor yang seimbang dapat mengarah pada underutilization, pemanfaatan yang kurang maksimal dari infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan keseimbangan antara pengembangan infrastruktur jalan tol dan pertumbuhan kendaraan bermotor agar keduanya saling mendukung. Jadi, secara keseluruhan, data penjualan mobil dan pembangunan jalan tol saling mempengaruhi dalam siklus yang kompleks. Pembangunan jalan tol mendorong peningkatan penjualan mobil melalui kemudahan akses dan efisiensi perjalanan. Sementara, peningkatan kendaraan bermotor menciptakan kebutuhan akan jaringan jalan tol yang lebih luas dan terintegrasi. Hubungan ini menjadi salah satu kunci penting dalam perencanaan transportasi dan infrastruktur yang berkelanjutan, sehingga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan efisiensi transportasi di masa depan. Selanjutnya, hubungan antara data penjualan sepeda motor dan jalan tol dapat dijelaskan melalui dampak langsung dan tidak langsung terhadap mobilitas masyarakat, pengembangan infrastruktur, serta regulasi yang mengatur penggunaan sepeda motor di jalan tol. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling banyak digunakan di negara-negara berkembang karena harganya yang terjangkau dan efisiensinya dalam menghadapi lalu lintas. Meskipun penggunaannya di jalan tol sering kali dibatasi oleh regulasi, adanya korelasi antara peningkatan penjualan sepeda motor dengan pembangunan jalan tol, terutama di daerah yang mulai terkoneksi dengan jalan tol baru. Pertama, jalan tol yang memperbaiki aksesibilitas di daerah tertentu dapat mendorong masyarakat untuk membeli sepeda motor sebagai sarana transportasi untuk di kawasan yang terkoneksi dengan jalan tol. Sepeda motor sering digunakan untuk perjalanan pendek dari rumah ke stasiun bus, rest area, ataupun pintu tol terdekat, karena memberikan fleksibilitas dan efisiensi waktu. Selain itu, di wilayah yang belum sepenuhnya didukung oleh angkutan umum, sepeda motor menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang memanfaatkan jaringan jalan tol untuk perjalanan lebih lanjut. Yang kedua, penjualan sepeda motor yang tinggi juga dapat menjadi faktor pertimbangan dalam perencanaan jalan tol yang ramah terhadap kendaraan roda 2 di beberapa negara. Ada jalan tol yang dirancang khusus untuk sepeda motor atau jalur yang memisahkan kendaraan roda 2 dari roda 4, guna meningkatkan keselamatan. Dari data penjualan sepeda motor yang meningkat dapat mendorong pemerintah dan pengelola tol untuk mempertimbangkan aksesibilitas sepeda motor, terutama di wilayah perkotaan dengan lalu lintas tinggi. Ketiga, tingginya penjualan sepeda motor dapat mempengaruhi penggunaan jalan non-tol yang berhubungan dengan jalan tol. Sebagian besar pengendara sepeda motor menggunakan jalan arteri atau jalan lokal sebagai alternatif untuk menghindari pembatasan di jalan tol. Hal ini dapat menciptakan peningkatan lalu lintas di sekitar jalan tol, yang akhirnya
mempengaruhi kebutuhan pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan penghubung, flyover, atau underpass untuk mengurangi kemacetan, serta dengan demikian ada hubungan tidak langsung antara data penjualan sepeda motor dan perencanaan jalan tol. Terakhir, relugasi dan inovasi juga memainkan peran penting dalam hubungan ini. Jika ada kebijakan baru yang memungkinkan sepeda motor menggunakan jalan tol dengan syarat tertentu seperti batas kecepatan khusus atau jalur terpisah, maka penjualan sepeda motor dapat semakin meningkat. Sebaliknya, pembatasan ketat terhadap penggunaan sepeda motor di jalan tol dapat mengurangi dampak langsung jalan tol di jalan pendukung di sekitaran tol. Dengan demikian, hubungan antara data penjualan sepeda motor dan jalan tol bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh dinamika relugasi infrastruktur serta pola mobilitas masyarakat. Selanjutnya, ada hubungan antara sektor pariwisata dan transportasi dengan jalan tol, di mana pembangunan jalan tol memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata dan transportasi, karena jalan tol meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah akses ke berbagai destinasi wisata. Dalam konteks pariwisata, kehadiran jalan tol memungkinkan wisatawan untuk mencapai tempat wisata dengan waktu perjalanan yang lebih singkat, lebih nyaman, dan lebih efisien. Sebagai contoh, kawasan wisata yang sebelumnya sulit dijangkau kini menjadi lebih mudah diakses berkat keberadaan jalan tol, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Infrastruktur jalan tol yang mungkin juga mendorong pengembangan destinasi wisata baru di sepanjang rute jalan tol, menciptakan peluang bagi pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengembangkan potensi wisata lokal. Di sisi lain, sektor transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi, sangat bergantung pada infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung aktivitasnya. Sehingga jalan tol membantu peningkatan efisiensi operasional transportasi umum seperti bus antar kota yang dapat memangkas waktu perjalanan dan meningkatkan keandalan layanan. Hal ini membuat perjalanan wisata menjadi lebih terorganisir dan menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Bagi transportasi pribadi, jalan tol memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman, yang sering kali menjadi preferensi wisatawan yang ingin menjelajahi tempat secara fleksibel. Hubungan ini juga bersifat timbal balik. Peningkatan kunjungan wisatawan berkat kemudahan akses melalui jalan tol memberikan dampak ekonomi positif bagi wilayah yang dilalui seperti restoran, hotel, dan destinasi wisata di sepanjang rute jalan tol mendapatkan manfaat langsung dari peningkatan jumlah pengunjung. Selain itu, sektor transportasi turut memperoleh keuntungan dari peningkatan permintaan perjalanan wisata, baik untuk transportasi publik maupun kendaraan rental. Secara tidak langsung, keberadaan jalan tol juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di sektor pariwisata dan transportasi. Namun, pengembangan jalan tol juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan pariwisata. Jalan tol yang mempermudah akses ke destinasi wisata dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan seperti kemacetan dan over-touris, terutama jika kapasitas destinasi tidak mampu menampung lonjakan wisatawan. Oleh karena itu, pengelola pariwisata yang berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan wisata tidak merusak daya tarik alam dan budaya lokal. Jalan tol juga harus dirancang untuk mendukung transportasi yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, hubungan antara sektor pariwisata dan transportasi dengan jalan tol sangat erat dan saling mendukung. Jalan tol meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi perjalanan yang mendorong pertumbuhan dua sektor tersebut. Sebaliknya, peningkatan aktivitas di sektor pariwisata dan transportasi menciptakan kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur jalan tol yang lebih baik.
Dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan, hubungan ini dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Baik, selanjutnya ada performa kinerja PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP untuk kuartal kedua tahun 2024. CMNP atau Citra Marga Nusa Pala Persada mencapai laba bersih sebesar 576,3 miliar, meningkat dibanding dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 493,6 miliar. Kurutnya, meskipun ada peningkatan laba bersih, pendapatan mengalami penurunan tahunan sebesar minus 46,9%. Data kuartalannya, revenue mencapai 1,77 triliun, gross profitnya sebesar 942,3 miliar dengan pertumbuhan tahunan sebesar 11,8%, EBITDA-nya sebesar 985,3 miliar dengan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Net profit mencapai 576,3 miliar. Gross marginnya 55,4% menunjukkan presentasi laba kotor dari pendapatan. EBITDA margin sebesar 58% menunjukkan efisiensi perubahan dalam menghasilkan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Laporan keuangannya, last price-nya harga saham terakhir di Rp1.515 per lembar, total asetnya 21,787 miliar, total utang jangka pendeknya mencapai 3.232,6 miliar, total utang jangka panjangnya mencapai 4.991,7 miliar. Total ekuitasnya mencapai 13.563,5 miliar. Ini menunjukkan bahwa Citra Marga Nusa Pala Persada kinerja profitabilitas yang relatif baik meskipun ada penurunan dari sisi pendapatan. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai profil perusahaan. PT Citra Marga Nusa Pala Persada berdiri pada tanggal 13 April 1987, merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari beberapa badan usaha milik negara serta perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang infrastruktur, khususnya pengusahaan jalan tol dan bidang terkait lainnya. Berdirinya Citra Marga Nusa Pala membuka era baru kemitraan masyarakat dan swasta dalam pengusahaan jalan tol, melalui perannya membangun jalan tol ruas Cawang Tanjung Priok atau yang disebut NSL sepanjang 19,03 km. Keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut membuat pemerintah memberikan kepercayaan kepada Citra Marga Nusa Pala untuk membangun jalan tol ruas Tanjung Priok Jembatan 3 atau Pluit atau yang bisa disebut HBR sepanjang 13,93 km. Penyelesaian ruas jalan tol NSL dan HBR sepanjang 32,96 km atau yang dikenal dengan Jalan Tol Insinyur Wiyoto Wiono (MSC) dengan masa konsesi 31 tahun 3 bulan ini telah memungkinkan sistem jaringan jalan tol dalam kota Jakarta, Tomang Cawang, Tanjung Priok Ancol Timur, Jembatan 3 Pluit, Grogol Tomang dapat beroperasi secara terpadu di bawah pengelolaan bersama PT Jasa Marga Persero Tbk dan Citra Marga Nusa Pala dengan sistem bagi hasil. Seiring dengan tuntutan ekspansi usaha, Citra Marga Nusa Pala telah berubah statusnya menjadi perusahaan terbuka sejak 10 Januari 1995. Yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Saat ini, Citra Marga Nusa Pala Persada memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Citra Marga Tama Surabaya, pemegang konsesi jalan tol ruas Simpang Susun Waru Bandara Juanda Surabaya, PT Citra
Wasputoa, pemegang konsesi Jalan Tol Ruas Antasari Depok Bogor. Selanjutnya, PT Citra Persada Infrastruktur sebagai spesialis operation and maintenance jalan tol yang sekaligus induk usaha dari PT Girder Indonesia sebagai spesialis precast concrete atau beton pracetak, serta PT Citra Marga Nusapala Propertindo yang bergerak di bidang properti dan pengembangan kawasan. Selanjutnya, penjelasan mengenai data-data yang terdapat pada tabel. Yang pertama ada teacher sebagai CMNP, yang kedua ada APO date-nya yaitu 28 Juni 1994, yang ketiga ada share price sebesar 1.400, yang keempat ada transaction volumenya sebesar 5.437.499.904. Yang kelima ada market cap-nya yaitu sebesar 8,42 triliun. Yang keenam yaitu shareholders di mana Muhammad Yusuf Hamka sebesar 11,09%, BP2S Singapura atau BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management sebesar 25,27%, UBS AG Singapura RA Rexon Limited sebesar 22,29%. Selanjutnya Emirates Tarian Global Ventures SPC sebesar 9,09%. Yang keenam ada total employee sebesar 225. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu Business Linas Toll Road Concession Toll Road Operation. Selanjutnya di gambar yang pertama, CMNP atau Citra Marga Nusapala memegang proyek Jalan Tol Depok sampai Antasari dan Tol Jagorawi dan Tol Cikampek Palimanan dan Tol Jakarta Cikampek. Selanjutnya ada sorotan kinerja PT Citra Marga Nusapala Persada. Yang pertama ada financial strength atau kekuatan keuangan. Cash to debt-nya itu jumlah kas perusahaan sangat kecil dibanding utangnya. Ini menunjukkan potensi risiko likuiditas yang lebih tinggi. Jika logo merah atau lingkaran merah itu artinya perusahaan kurang baik, sedangkan lingkaran hijau itu baik, kalau kuning itu sedang. Selanjutnya ada equity to asset. Perusahaan memiliki ekuitas sebesar 62% dari total asetnya, menunjukkan struktur permodalan yang kuat. Selanjutnya ada debt to equity. Rasio ini mengidentifikasikan utang cukup signifikan dibanding ekuitas, lebih buruk dibandingkan sejarah perusahaan yang lalu. Selanjutnya ada interest coverage. Kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang dengan laba operasionalnya tergolong lemah. Selanjutnya ada Piotrowski F-score. Ini tidak ada perbandingan industri antara atau sejarah. Skor ini menunjukkan kondisi keuangan yang cukup baik berdasarkan 9 indikator keuangan. Selanjutnya kita memasuki profitability rank atau peringkat profitabilitas. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, gross marginnya sebesar 55,4%. Perusahaan mampu menghasilkan margin kotor yang tinggi dibandingkan rata-rata industri dan kinerja historisnya. Yang kedua ada operating margin sebesar 51,9%. Margin operasional ini mengidentifikasikan efisiensi operasional yang sangat tinggi. Yang ketiga ada net margin sebesar 34,2%. Laba bersih terhadap total pendapatan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selanjutnya ada EBITDA margin. Margin EBITDA menunjukkan profitabilitas
operasionalnya sangat kuat sebesar 58%. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity sebesar 4,2%. Pengembalian terhadap ekuitas masih di bawah rata-rata industri dan sejarah perusahaan. Yang keenam ada ROA atau Return on Asset. Pengembalian terhadap aset masih rendah, menunjukkan kurangnya optimalnya penggunaan aset perusahaan. Ketujuh ada Years of Profitability atau 10 tahun lebih. Perusahaan telah konsisten menghasilkan laba selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya ada grow rank atau pertumbuhan. Yang pertama ada revenue growth. Ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya revenue growth-nya menurun sebesar minus 46,9%, yang artinya pendapatan perusahaan mengalami penurunan signifikan dibanding sejarah dan industri. Kedua ada gross profit growth sebesar 11,8%, menunjukkan pertumbuhan laba kotor, peningkatan positif dibanding sejarah. Yang ketiga ada EBITDA growth sebesar 16,4%, laba operasional meningkat dengan baik. Yang keempat, net profit growth sebesar 16,8%, laba bersih tumbuh secara signifikan. Yang kelima, future EPS growth, perusahaan menghadapi tantangan dalam pertumbuhan laba per saham di masa depan. Selanjutnya ada likuiditas atau likuiditas rasio. Yang pertama ada current ratio atau 0,26%. Perusahaan memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kedua ada quick ratio 0,26%. Likuiditas tanpa memperhitungkan inventory juga rendah. Ketiga ada cash ratio 0,02. Kas perusahaan hampir tidak cukup untuk memenuhi kewajiban langsung. Selanjutnya ada penjelasan mengenai analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan, di mana Citra Marga Nusapala memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan jalan tol di Indonesia, menjadikannya salah satu perusahaan terpercaya di sektor infrastruktur dengan portofolio jalan tol yang strategis, sehingga Citra Marga Nusapala mampu menawarkan aksesibilitas yang tinggi di wilayah-wilayah utama seperti Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, reputasi perusahaan yang kuat dan kemampuannya dalam menjaga kualitas layanan tol memberikan daya saing yang signifikan dibandingkan kompetitor. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan, di mana ketergantungan pada pendapatan tol sebagai sumber utama membuat perusahaan rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah atau fluktuasi volume lalu lintas. Selain itu, biaya operasional yang tinggi termasuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dapat menjadi tantangan bagi profitabilitas jangka panjang. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peningkatan mobilitas masyarakat menciptakan permintaan yang terus meningkat untuk infrastruktur jalan tol. Dukungan pemerintah terhadap proyek infrastruktur melalui skema Public-Private Partnership atau P3 juga membuka peluang untuk ekspansi dan pengembangan proyek baru teknologi G, seperti sistem pembaruan. Yang keempat, ada threats atau ancaman, yaitu persaingan dari operator tol lain, serta resiko keterlambatan dalam pengadaan lahan dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperluas jaringan. Selain itu, kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan inflasi dapat meningkatkan biaya konstruksi serta mempengaruhi daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan volume lalu lintas. Selanjutnya ada rekomendasi, di mana seperti yang terlihat harga saham Citra Marga Nusapala turun
sebesar 22,91% dalam 5 tahun terakhir dan masih dalam tren penurunan. Sehingga menurut kami jika ingin tetap membeli saham Citra Marga Nusapala, sebaiknya melakukan pantauan terhadap kinerja perusahaan serta perkembangan proyeknya dan terus melakukan pantauan terhadap naik turunnya saham agar di masa depan tidak terjadi kerugian yang begitu besar. Baiklah,